bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percaya kepada aku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ada salah satu buku yang lupa saya baca tahun berapa, tetapi catatan ringkasnya masih saya simpan. Ada penelitian tentang kekhawatiran, tentang ketakutan. Tulisannya begini, 60% kekhawatiran itu tidak mendasar, atau ketakutan itu tidak pernah terjadi, 60%. Contohnya adalah misalnya mau menghadap romo paroki ya, mau mengatakan sesuatu saja sudah dari rumah wes khawatir. Jangan-jangan nanti saya sebelum bilang kepada romo sudah marah. Bisa jadi ya, takut. Atau anak-anak misdinar nanti kalau keliru nanti dimarahi. Ya, itu 60%. 20% fokus pada masa lalu yang sama sekali di luar kekuasaan diri. Ini orang-orang yang luka hati, pernah putus cinta ya, ditolak, lalu takut memulai relasi yang baru, takut membuka hati yang baru, maka untuk menjalin relasi baru mengalami kekhawatiran atas masa lampau itu. Bukan berarti saya jomblo ini putus cinta lalu tidak laku dan tidak membuka hati, cendera payu ya. Itu 20%. 10% kekhawatiran didasarkan pada hal-hal yang sepele sehingga tidak menghasilkan perbedaan dalam kehidupan kita. Yang receh. Naik motor takut kecelakaan. Mengapa takut? Karena baru saja nonton berita terjadinya kecelakaan dan macam-macam hal yang sifatnya sepele. 10% sudah genap 100 sudah. 10% dari 10% ini 4-5% ketakutan dianggap beralasan. Saya membayangkan mungkin contohnya adalah saya mungkin bisa jadi punya pengalaman ketakutan daftar TNI Polri waktu itu misalnya. Ayo cetha bakal ketampa dedege wae ra cetha kok. Ra nyandak iki wae tak idak-idak nganggo jagrag iki kan ketok dhuwur. Itu 5%, artinya masuk akal dan punya alasan. Apa poinnya? Tulisannya begini kemudian. Prosentase ini menunjukkan bahwa setiap waktu atau energi yang kita serahkan kepada kekhawatiran, fokuskan pada kekhawatiran itu adalah sia-sia. 95% tidak produktif. Itu pula lah yang membuat seseorang enggan untuk memulai sesuatu yang baru. Saya tidak tahu penelitian ini metodologinya benar atau tidak, margin errornya benar atau tidak. Yang jelas saya tidak termasuk bagian yang diteliti, itu aja.
Nah, saudari-saudara yang terkasih, sepertinya kekhawatiran, ketakutan itu menjadi bagian hidup kita. Betul nggak? Ada yang punya kekhawatiran? Ada yang punya ketakutan? Ada yang sama sekali tidak punya kekhawatiran? Kuwi demit jenenge. Saya yakin 100% bahwa semua yang duduk di sini ataupun yang di rumah masing-masing memiliki kekhawatiran dalam bentuk apapun. Masa depan, kesehatan, relasi, keluarga, dan macam-macam, pekerjaan. Padahal kerap kali yang terjadi adalah yang kita takutkan, yang kita khawatirkan itu tidak sepenuhnya terjadi, bahkan justru menguras energi, membuat kita lelah karena memikirkan yang belum tentu terjadi. Maka pertanyaannya, apa hubungan ini dengan Injil Sabda Tuhan? Tuhan tadi mempercayakan talenta kepada pribadi-pribadi tertentu yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya ya. Dan yang mempergunakan, memanfaatkan kepercayaan Tuhan itu yang dapat berapa talenta? 5. Maka kalimat dalam halaman 4 bacaan Injil begini, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Orang ini menjalankan tugasnya dengan cepat tanpa alasan. Kebetulan Injil hari ini yang singkat. Kalau yang panjang, yang mendapatkan 1 talenta itu alasan. Dan itu persis yang seringkali dialami oleh kita. Belum menjalankan sesuatu atas tugas yang dipercayakan kepada kita, sudah menyusun alasan dulu untuk menolak. Resisten. Aku ra iso kok. Aku sibuk. Apa aku iso? Tapi orang yang dapat 5 talenta ini tanpa pandang apa ya macam-macam alasan, jalan, dan buahnya adalah dia mendapatkan laba 5 talenta. Itu lambang orang yang sungguh menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan, dan orang yang sungguh mengatasi kekhawatiran maupun ketakutan di masa depannya. Dan itulah yang dipuji oleh Tuhan. Maka saudari-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua, mari bersyukur atas kepercayaan Tuhan yang diberikan untuk kita masing-masing. Apapun itu, bakat, talenta, dan seterusnya. Dan bakat, talenta, dan seterusnya tadi dapat kita jalankan dalam hidup kita sehari-hari. Lihat bacaan pertama, siapa yang dipuji di sana? Istri kan? Rajin bekerja, bahkan tangannya pun mengerjakan pekerjaan yang kasar. Tangannya pun mengelurkan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk yang miskin, yang butuh pertolongan. Dan oleh karena itu kitab Amsal tadi menulis begini, halaman 2 baris tengah. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi lipstik, pupur ngono kuwi bohong. Dempul ngono kae ya ora dipuji Gusti. Niki ya ana suster aku. Suster kae tanpa pupur, tanpa lipstik wis sayu. Ning yen lipstikan malah bingung aku. Kecantikan dari dalam, ketakutan akan Tuhan itu menjadi ukuran bahwa ini pribadi yang sungguh-sungguh dipuji oleh Tuhan. Dan karena takut dan hormat kepada Tuhan, ia menjalankan apa yang menjadi tugas pokoknya. Dan dalam bacaan kedua, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika itu mengajak yang namanya berjaga-jaga itu ya bekerja, tidak menunggu, termasuk menjalankan tugas sehari-hari. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita. Maka bisa dicek saudara-saudari. Bangun tidur, tangi turu, yang dipegang pertama kali apa? Siapa yang pertama kali pegang
Bangun tidur tuh handphone tunjuk jari. Jujur wae. Yang dipegang bukan lihat loh ya. Yang dipegang pertama kali apa? Hah? HP itu. Siapa yang pegang pertama yang dipegang pertama kali handphone tunjuk jari? Jujur wae. Yang dipegang pertama kali adalah rosario, tunjuk jari. Yang dipegang pertama kali adalah sapu. Nah, sotel. Atau malah yang dipegang pertama kali mancing iwak ya. Saya mengajak awal hari itu menjadi komitmen awal, syukur atas berkat Tuhan. Diawali dengan doa dan membayangkan hari ini apa yang aku kerjakan. Sehingga malam hari menjadi syukur bahwa Tuhan mempercayakan hari ini untuk kita. Untuk saya, untuk Anda semua. Dan itu cara untuk bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Masih takut, masih khawatir, dan survei tadi, penelitian tadi menunjukkan hanya 5% yang beralasan, lainnya sia-sia. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.